Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3480 Enggan. Ketika Master Sheng datang ke medan perang para dewa dan iblis ini, dia tidak akan segan-segan mengeluarkan beberapa jimat formasi, kan? Meskipun kami tidak dapat menghancurkan formasi Anda, namun kami membutuhkan ini pada saat ini. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berkata, Tuan Sheng, kami tidak mencoba merampok harta Anda. Mengapa Anda menjaga kami seperti ini? Kami hanya menginginkan Tuan Sheng. Itu hanya jimat formasi Dao. Lebih dari selusin biksu telah menyerang dalam waktu yang lama, mereka jelas lelah dan terengah-engah, tetapi mereka masih tidak dapat berbuat apa-apa. Tampaknya lingkaran sihir ini sangat kuat, di bawah serangan lebih dari selusin orang, lingkaran sihir ini tidak rusak sama sekali. Di dalam lingkaran sihir, kabut putih memenuhi udara, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ketika Dev dan yang lainnya tiba, mereka menemukan ada lebih dari selusin orang menggunakan berbagai cara untuk terus-menerus membombardir lingkaran sihir di depan mereka. Dev mengangguk, ayo kita ke sana dan melihat. Jika Anda benar-benar dapat mengambil beberapa harta karun, bahkan mengambil beberapa batu kristal yang mengandung energi peri akan bagus, tepat untuk memberi makan binatang yang menelan langit. Awalnya Dev tidak tertarik, namun setelah mendengar perkataan Bai Qian, Dev pun menjadi tertarik. Bai Qian juga berkata, saat ini, mungkin ada banyak orang. Kita semua telah memperoleh sesuatu di medan perang para dewa dan iblis, dan kebetulan kita tertinggal, jadi nelayan akan mendapat manfaat. Sepertinya ini adalah pertarungan jarak dekat. Mungkin ada banyak orang. Kami baru saja pergi ke sana untuk melihat apakah ada kebocoran. Dengarkan apa yang terjadi di depan Anda. Ada gerakan. Huo Feng tiba-tiba menjadi tertarik. Puan, seharusnya ada pertarungan di depan, haruskah kita pergi dan melihatnya? Namun setelah Dev dan yang lainnya berjalan pada jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari sana, cahaya berkedip dan mengeluarkan suara gemuruh. Dengan Qi Pei Jia mengejarnya, akan semakin sulit bagi Dev untuk menemukan harta karun apapun di medan perang para dewa dan iblis. Medan perang para dewa dan iblis diperkirakan akan ditutup dalam beberapa hari. Dev tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia ingin keluar dulu, kata lelaki tua berbaju abu-abu dengan ekspresi dingin. Omong kosong, jika saya tidak berbicara dengan Anda, bagaimana saya bisa berbicara di udara? Apakah Anda berbicara dengan saya? Dev tersenyum tipis. Orang tua berbaju abu-abu itu melihat ke arah Dev dan menyadari bahwa Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Dia mendengus dingin, siapa kamu? Orang, segera pergi dari sini. Apakah Anda tidak melihat kami berbisnis? Ketika ketiga orang itu muncul, selusin biksu jelas tercengang, dan kemudian mereka mengikutinya dari dekat. Menatap Dev dan yang lainnya. Huo Feng dan Bai Qian buru-buru mengikuti. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung muncul. Selamatkan keluarga Sheng. Dev melihat ke sekitar selusin biksu. Kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat kelima, dan hanya 2 di antaranya berada di alam kesengsaraan. Alam kesengsaraan tingkat ke-6 tidak terlalu tinggi, kata Bai Qian. Sepertinya saya menjadi sasaran orang-orang ini dan terjebak di sini tanpa bisa pergi, kata Huo Feng. Puan, keluarga Sheng sedang dalam formasi. Apakah mereka belum meninggalkan medan perang para dewa dan iblis? Saat ini, Dev mendengar apa yang kata lelaki tua itu, alisnya tiba-tiba berkerut. Jika ada upaya lain, maka mereka dalam bahaya. Tetua Agung terdiam karena tidak ada yang tahu. Lakukan ini, orang hanya perlu beberapa simbol formasi untuk pergi. Sheng Busi ingin berkompromi, selama orang-orang ini tidak merampas buku mantra. Sheng Busi menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Orang-orang ini jelas tidak ingin kita pergi. Sungguh, jika tidak berhasil, berikan saja mereka beberapa jimat selama kita memiliki jimat dari Sekte Tianfu di tangan kita, apakah kita takut tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Kata sesepuh agung kepada Sheng Busi. Puan, tolong bawa wanita tertua dan tuan muda dulu. Ayo pergi, aku akan memimpin seseorang untuk menghentikan orang-orang ini. Petik 2. Saat ini, semua orang di keluarga Sheng berada di lingkaran sihir, dan wajah mereka sangat serius. Bab 3481 tidak ada yang bisa melarikan diri.
Ini membuat semua orang gugup. Namun saat Seng Busi selesai berbicara, nafas yang menakutkan tiba-tiba datang dari jauh, dan seluruh langit tiba-tiba tampak menjadi gelap. Sekarang setelah Dev dan yang lainnya mengikuti, Seng Busi tidak takut ada orang yang merindukan mereka lagi. Seng Busi sangat bahagia, senang rasanya jika Tuan Dev pergi bersama kami. Lelaki tua berbaju abu-abu itu memasang wajah panik dan segera memohon belas kasihan, "Selamatkan hidupku, selamatkan hidupmu, aku salah, aku salah. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Saya kira medan perang para dewa dan iblis telah dicari sejak lama. Akan sulit menemukan harta karun itu." Seng Busi bertanya dengan bingung. "Tuan Dev, apakah Anda tidak tinggal di sini selama beberapa hari?" Kata Dev. "Sama-sama, Master Seng. Tampaknya pasti akan ada lebih banyak kekacauan di medan perang para dewa dan iblis dalam beberapa hari terakhir. Sebaiknya saya menemani Master Seng keluar." Seng Busi berkata dengan penuh terima kasih. "Tuan Dev, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami lagi." Formasi dengan cepat dibuka, kabut putih menghilang, dan semua orang di keluarga Seng keluar dari formasi. Anggota keluarga Seng lainnya orang-orang juga sangat senang. Dan Seng Busi, yang berada di dalam lingkaran sihir, tampak bersemangat, "Ini Tuan Dev, ini Tuan Dev dan yang lainnya." Orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika biksu lain melihat ini, mereka berbalik dan lari. Melihat lelaki tua itu mengakui kesalahannya, Bai Qian melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan lelaki tua berbaju abu-abu itu terbang beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Bai Qian menatap lelaki tua di dalam abu-abu dengan rasa jijik di wajahnya, kata, "Kamu berani berbicara dengan adikku seperti ini, menurutku kamu bosan hidup." Ketika biksu lain merasakan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 di tubuh Bai Qian, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka semua mundur. Aura ini seperti beban gunung, dan langsung menekan lelaki tua berbaju abu-abu itu ke tanah. Dan Bai Qian di belakangnya langsung meledak dengan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7. Setelah Dev selesai berbicara, dia mundur selangkah. Qi Pei Jia sedikit terkejut dan berkata, "Sihir luar angkasa, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi dengan sangat cepat." Terlebih lagi, di bawah kaki Dev, dua nyala api benar-benar menyala. Pada saat yang sama, tubuh Dev langsung menghilang, dan pedang panjang Qi Pei Jia menembus bayangan Dev. Dev berteriak, dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung membungkus Dev dengan erat. Lari. Qi Pei Jia tahu bahwa Dev ingin semua orang melarikan diri, jadi dia mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba terdengar suara yang panjang, pedang hitam muncul menusuk ke arah Dev. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Saat Bai Qian melihat Dev seperti itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, mungkin tidak ada kekhawatiran, Dev memang bisa kabur. Kata Dev dengan cemas. "Jangan khawatir, selama kamu bisa melarikan diri, saya juga bisa melarikan diri, jika tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri." Bai Qian berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, jadi dia masih bisa mengikuti Qi Pei Jia melalui dua gerakan. Kata Bai Qian, "Bagaimana kamu bisa menghadapi orang ini sendirian? Meskipun aku bukan lawanmu, aku selalu bisa membantumu." Dev memperingatkan Huo Feng dan Bai Qian. "Saya akan bertarung dengan Qi Pei Jia nanti. Tidak ada yang akan peduli dengan saya. Saya akan segera membawa anggota keluarga Seng pergi. Lebih cepat lebih baik. Jika dia sendirian, dia masih bisa menemukan cara untuk melarikan diri, tapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dia tidak hanya tidak bisa banyak membantu, tapi dia juga harus khawatir keselamatan mereka." Sekarang semua orang dari keluarga Seng ada di sekitarnya, Dev tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. "Serangga Raja Racun Gu Ulat Sutra Emas milik saya tidak dapat membunuh Qi Pei Jia." Dia tidak menyangka orang ini akan mengejar ketinggalan secepat itu, dan sepertinya hal itu tidak berdampak apapun. Melihat Qi Pei Jia, Dev terlihat sangat jelek. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qi Pei Jia muncul di depan semua orang. Suara Qi Pei Jia terdengar pelan. "Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuat kematianmu jelek." Merasakan aura menakutkan, wajah keluarga Seng pun berubah drastis. Dev mengerutkan kening. Bab 3482, Keterampilan Sepele.
Meskipun pukulan barusan sangat kuat, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, Qi Peijia ingin membunuh Dev dengan satu pukulan. Kenyataan, Dev perlahan keluar dari lubang. Dia ingin membunuh Dev dan kemudian mengejar orang-orang ini. Dengan mata Tianming, dia tidak takut orang-orang ini dapat melarikan diri. Melihat Dev yang dirobohkan olehnya dalam satu pukulan, Qi Peijia mencibir di wajahnya. Adapun Huo Feng dan yang lainnya yang melarikan diri, Qi Peijia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Bai Qian meraih Huo Feng dan lari dengan cepat. Huo Feng, jangan impulsif, berjalanlah cepat. Huo Feng terlempar ketika dia melihat Dev, dan matanya menjadi merah. Tuan, kemudian dia terus menabrak pohon di belakangnya, membuat lubang yang dalam di tanah. Tubuh Dev terbang mundur seperti anak panah dari tali dalam sekejap. Melihat hal ini, Dev ingin menggunakan langkah api untuk menghindar lagi, namun kali ini dia gagal dan langsung terkena harimau kental. Kemudian seluruh energi iblis di tubuh Qi Peijia terpancar dari tubuhnya, dan langsung mengembun menjadi seekor harimau, menyerang ke arah Dev. Tapi Qi Peijia bahkan tidak melihatnya, tapi menatap Dev. Saat ini, Bai Qian dan Huo Feng memimpin semua orang di keluarga Seng untuk melarikan diri dengan cepat. Saat keluarga Seng melarikan diri, mereka terus menyiapkan formasi untuk menghalangi pengejaran Qi Peijia. Dev hanya dapat mempelajarinya sendiri secara perlahan di masa depan. Kalau begitu, tidak perlu terlalu takut pada Qi Peijia, tapi percuma saja menyesalinya. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Setelah mengetahui bahwa langkah pengendalian api sangat berguna, Dev sedikit menyesalinya. Jika dia tidak membuat Raja Bintang Api marah pada saat itu, mungkin langkah pengendalian apinya sekarang bisa muncul beberapa mil jauhnya dalam satu langkah. Dev sedikit mengernyit. Dia secara tidak sengaja menggunakan langkah pembengkokan api tadi. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, dia baru saja mundur selangkah dan sudah berada lebih dari 10 meter. Melihat Dev belum mati, Qi Peijia maju selangkah lagi dan langsung menuju Dev. Dev melihat kembali ke arah Huo Feng dan yang lainnya yang melarikan diri, tapi kali ini dia tidak memilih untuk menghindar, melainkan meninju dengan seluruh kekuatannya. Tinju cahaya suci. Ketika Dev mengayunkan tinjunya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan langit yang tadinya gelap langsung menyala cerah, tak tertandingi. Hah, trik kecil yang luar biasa. Qi Peijia mendengus dingin, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan baju besi sihir hitam. Tinju cahaya suci mengenai tubuh dan langsung meledak, berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar seperti kembang api. Setelah pukulan itu, Dev mundur dengan cepat. Saat ini, Huo Feng dan yang lainnya telah melarikan diri jauh, dan Dev juga hendak melarikan diri. Tidak mungkin untuk bertahan dan bertarung dengan Qi Peijia. Ku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Qi Peijia dipenuhi kabut hitam, dan kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai besi, seperti tentakel biasanya langsung ke Dev. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan menebas ke arah kabut hitam. Sebuah pedang ditebas, langsung memotong rantai besi yang berubah menjadi kabut hitam, namun beberapa rantai besi lagi mulai membungkus tubuh Dev. Ketika Dev melihat situasi ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan Qi Peijia tanpa menggunakan busur Raja Dewa. Tepat ketika rantai besi kabut hitam itu hendak mencapai Dev, Dev mengeluarkan busur Raja Dewa. Dengan tarikan biasa, busur Raja Dewa telah ditarik sepenuhnya. Anak panah ringan yang tak terhitung jumlahnya muncul di haluan. Anak panah ringan ini sangat jernih, seperti patung es. Antara langit dan bumi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju haluan Dewa Raja Dev. Fenomena aneh muncul di langit sekitar, dan kehampaan mulai berputar. Aura mengerikan dari busur Raja Dewa terus menyebar ke segala arah. Wah! Begitu Dev melepaskannya, anak panah ringan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, rantai besi hitam itu menyentuh anak panah yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa. Setelah bulu panah, ia langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Bersambung.